Oke, pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, kenapa logo-logo perusahaan besar, aplikasi di ponsel kita, atau bahkan rambu-rambu di bandara itu kelihatannya simpel dan jelas banget? Nah, jawabannya itu ada di sebuah filosofi desain yang luar biasa kuat, yang akan kita bedah bareng-bareng hari ini. Desain grafis minimalis, atau yang juga dikenal sebagai gaya tipografi internasional. Dan ini tuh lebih dari sekedar tampilan yang bersih loh. Ini adalah sebuah revolusi, sebuah pencarian yang sangat ambisius untuk menciptakan bahasa visual yang bisa dimengerti semua orang. Pertanyaan yang ada di layar ini adalah inti dari semuanya. Coba deh bayangin tantangannya, gimana caranya kita bikin komunikasi visual yang begitu jernih, begitu objektif, sampai-sampai orang di Tokyo, di New York, dan di Jakarta bisa paham pesannya tanpa perlu diterjemahin. Ini nih teka-teki raksasa yang coba dipecahkan oleh para desainer di era pasca perang. Dan solusi yang mereka temukan, wah itu bakal mengubah wajah dunia informasi untuk selamanya. Untuk ngerti kenapanya, kita perlu mundur sedikit ke pertengahan abad ke-20. Dunia waktu itu lagi bangkit dari puing-puing perang. Nah, di tengah kekacauan itu, muncul kebutuhan yang sangat mendesak akan keteraturan dan logika. Sebuah sistem komunikasi yang bisa diandalkan, yang bisa menyatukan kembali dunia lewat perdagangan, ilmu pengetahuan, dan budaya. Para desainer saat itu percaya kalau mereka bisa membangun fondasi prinsip yang objektif, mereka bisa menciptakan sebuah bahasa visual yang jujur, efisien, dan yang paling penting, demokratis. Dan ya, dari kebutuhan mendesak inilah lahir solusinya. Sebuah gerakan desain yang pengaruhnya luar biasa besar, lahir di Swiss dan Jerman, yang kita kenal sebagai gaya tipografi internasional, atau yang lebih populer disebut gaya Swiss. Penting banget nih untuk kita pahami, ini tuh bukan sekedar tren estetika biasa. Ini adalah sebuah metodologi, sebuah cara berpikir yang sangat terstruktur dan mendalam. Jadi, apa sih intinya gaya tipografi internasional ini? Gini deh, anggap aja ini sebagai sebuah sistem yang dasarnya satu aturan utama, fungsi di atas segalanya. Tujuannya adalah untuk menyaring pesan sampai ke esensinya, membuang semua hiasan yang nggak perlu atau sentimen-sentimen subjektif. Setiap garis, setiap spasi, itu harus punya alasan yang logis. Nah, ini adalah sebuah pergeseran yang fundamental dari desainer sebagai seniman yang mengekspresikan diri menjadi desainer sebagai seorang insinyur komunikasi yang memecahkan masalah. Keren kan? Oke, mari kita bedah pilar pertamanya dan mungkin yang paling fundamental dari sistem ini, grid. Anggap aja grid ini sebagai arsitektur yang nggak kelihatan dari sebuah desain. Persis kayak kerangka baja di sebuah gedung pencakar langit, grid itu memberikan struktur internal yang kokoh yang menopang semua elemen yang ada di permukaan. Grid itu jauh lebih dari sekedar baris dan kolom untuk merapikan elemen. Fungsinya jauh lebih dalam dari itu. Grid itu seperti konduktor. Dia memandu mata kita sebagai pembaca untuk melewati informasi secara logis. Dia menciptakan hierarki, ngasih tahu kita mana yang paling penting. Dan yang terpenting, dia membangun hubungan matematis yang harmonis antara teks dan gambar, memastikan semuanya terasa nyatu secara visual. Coba kita pecah sedikit ya anatominya. Pikirkan kolom vertikal itu sebagai jalur utama di sebuah kota. Terus, ruang antar kolom atau gutters itu kayak trotoarnya yang memastikan lalu lintas visual kita nggak saling tabrakan. Garis alir horizontal itu seperti cakrawala, ngasih titik referensi yang stabil untuk mata kita. Dan modul-modul kecil ini, nah ini adalah blok-blok bangunannya. Setiap elemen, judul, gambar, teks, ditempatkan dengan presisi di dalam blok-blok ini, menciptakan sebuah simfoni keteraturan yang indah. Kutipan dari sang maestro Joseph Miller Brockman. Ini penting banget. Grid itu bukan formula ajaib yang otomatis menghasilkan desain yang bagus ya. Grid itu alat yang sangat kuat. Tapi seperti alat apapun, butuh keterampilan, butuh latihan, dan pemahaman untuk bisa dipakai secara efektif. Grid itu sama sekali nggak membatasi kreativitas, dia justru menyalurkannya. Dan disinilah letak paradoksnya yang brilian. Dengan menyerahkan keputusan-keputusan mikro, kayak penyelarasan, pada sistem grid yang logis, desainer justru membebaskan energi mental mereka. Mereka nggak lagi pusing sama detail penempatan, jadi mereka bisa lebih konsentrasi ke tugas konseptual yang lebih besar. Membangun narasi, menciptakan ritme, dan mengeksplorasi ketegangan dinamis antar elemen. Grid itu jadi semacam panggung yang teratur di mana drama komunikasi visual bisa berlangsung dengan dampak yang maksimal. Oke, kita udah punya kerangka arsitekturnya nih. Sekarang, mari kita ngobrolin suaranya. Kalau grid itu ibarat tulang, maka tipografi adalah suara dari desain minimalis. Dan para perancang ini memilih suara yang sangat spesifik, jernih, netral, dan objektif.
Tipografi di sini bukan sekedar hiasan ya, dia adalah kendaraan utama untuk menyampaikan pesan. Sebelum kita lanjut, penting banget nih kita bedain dua hal ini. Coba pikirin legibilitas itu di tingkat mikro. Seberapa gampang kita bisa bedain huruf C dari E? Ini adalah kualitas bawaan dari desain hurufnya. Nah, kalau keterbacaan, itu ada di tingkat makro. Seberapa nyaman mata kita membaca satu paragraf penuh. Itu ditentukan oleh cara desainer mengatur huruf-hurufnya, spasinya, panjang barisnya, dan lain-lain. Para master gaya Swiss ini terobsesi banget sama keduanya. Jadi, kenapa harus sans serif? Ini adalah pilihan yang ideologis. Jenis huruf serif dengan segala keanggunannya itu dianggap penuh dengan asosiasi sejarah. Misalnya Garamond dengan Renaissance Prancis, atau Budoni dengan klasisisme Italia. Para modernis ini mau melepaskan diri dari beban masa lalu itu. Dengan menanggalkan kaki atau serif, mereka secara metaforis menciptakan bentuk komunikasi yang murni fungsional, yang mereka yakini bisa dipahami oleh siapa saja, di mana saja. 3 jenis huruf ini bisa dibilang 3 serangkainya gerakan ini. Kita mulai dari accidens grotesk, si kakek yang pragmatis yang jadi fondasi awalnya. Lalu di tahun 1957 terjadi ledakan inovasi. Adrian Frutiger merilis Universe. Ini bukan cuma huruf, tapi sebuah sistem tipografi rasional pertama. Di tahun yang sama persis, Max Miedinger menyempurnakan ide accidens dan melahirkan Helvetica, sebuah typeface yang dirancang untuk jadi netral secara absolut. Nah, kenetralan inilah yang jadi kanvas kosong sempurna bagi merek-merek global dan membuatnya jadi salah satu typeface paling terkenal di dunia sampai sekarang. Tentu saja, prinsip-prinsip ini nggak akan hidup tanpa para praktisi visioner yang menerapkannya dengan sangat brilian. Yuk, kita kenalan sama beberapa tokoh kunci yang karyanya udah jadi ikon abadi dalam sejarah desain. Kita mulai dengan figur yang mungkin paling sentral, Joseph Müller-Brockmann. Karyanya itu adalah perwujudan paling murni dari filosofi gaya Swiss. Buat dia, desain grafis itu bukan ajang ekspresi diri, tapi sebuah tanggung jawab sosial untuk menyajikan informasi kepada publik dengan cara yang paling jelas, paling jujur, dan paling objektif. Dan poster ini, wow, ini adalah sebuah masterclass dalam penceritaan visual. Lihat deh gimana sudut pandang yang sangat rendah itu seolah-olah menempatkan kita sejajar dengan aspal. Kita bisa ikut merasakan ketegangan yang luar biasa waktu melihat ban mobil yang masif itu mendekati roda sepeda anak yang rapuh. Tanpa banyak teks, cuma dengan 2 elemen, Müller-Brockmann menciptakan sebuah narasi yang begitu mencekam dan langsung membekas di benak kita. Selanjutnya, kita geser sedikit ke Belanda untuk ketemu Wim Cruwell, yang saking cintanya sama grid sampai dijuluki Mr. Gridnik. Bagi Cruwell, grid itu lebih dari sekedar alat. Itu adalah cara berpikir, sebuah metodologi untuk menciptakan keteraturan total dalam komunikasi. Dia sangat percaya pada desain sebagai sebuah disiplin yang logis dan objektif. Kecerdasan poster ini tuh terletak pada gimana dia membuat grid yang biasanya tersembunyi justru jadi bintang utamanya. Ini kan poster tentang desainer, vormgevers dalam bahasa Belanda. Dan Cruwell dengan jeniusnya membangun setiap hurufnya langsung dari modul-modul grid itu sendiri. Jadi ini adalah poster tentang desain yang proses pembuatannya adalah demonstrasi sempurna dari filosofi desain itu sendiri. Cerdas banget. Sekarang kita ketemu dengan suara yang sedikit berbeda tapi sama pentingnya, Armin Hofmann. Kalau Müller-Brockmann itu sang arsitek yang rasional, Hofmann ini bisa dibilang sang penyairnya. Sebagai seorang desainer dan pendidik berpengaruh di Basel, dia lebih menekankan pada intuisi ritme dan kekuatan dari kontras visual. Poster untuk pertunjukan balet Giselle ini adalah contoh sempurna dari penguasaan kontrasnya. Dia menyandingkan foto gerakan penari yang buram dan terasa ringan dengan blok tipografi yang solid dan kaku. Kontras yang ekstrim antara yang organik dan yang geometris, yang dinamis dan yang statis, ini ternyata nggak menciptakan konflik. Sebaliknya, keduanya malah saling memperkuat, menciptakan sebuah dialog visual yang luar biasa memukau dan puitis. Jadi, setelah melihat para master dari masa lalu, apa relevansinya buat kita hari ini? Jawabannya ada di sekitar kita. Bahkan mungkin ada di telapak tangan Anda sekarang. Warisan mereka itu bukan cuma ada di museum. Warisan mereka menjadi fondasi dunia digital yang kita navigasi setiap hari. Poin krusialnya adalah filosofi ini ternyata berhasil melampaui masanya. Prinsip-prinsip seperti keteraturan, kejelasan, dan fokus pada pengguna ternyata adalah solusi yang sempurna untuk masalah baru di era digital. Gimana caranya menyajikan informasi yang kompleks di layar yang kecil?
Filosofi ini menjadi tulang punggung cara kita berinteraksi dengan teknologi. Di tengah lautan informasi digital, prinsip-prinsip ini jadi kompas kita. Coba kita lihat contoh konkretnya. Grid web responsif yang bikin situs web kelihatan bagus di ponsel dan di desktop Anda, itu adalah manifestasi digital langsung dari pemikiran Grid Mueller-Brockman. Tipografi yang jernih dan gampang dibaca di aplikasi favorit Anda, itu adalah warisan dari advokasi sans serif yang fungsional. Dan yang terpenting, seluruh gagasan tentang desain yang berpusat pada pengguna atau user-centered design, itu akarnya ada pada keyakinan gaya Swiss bahwa tujuan utama desain adalah melayani audiens dengan kejelasan. Dan kita akhiri di sini dengan sebuah pertanyaan penting. Ambisi untuk menciptakan bahasa visual universal telah memberi kita alat yang luar biasa untuk mencapai kejelasan. Tapi, kita juga harus bertanya, apa harganya? Saat kita mengejar kejelasan universal, apakah kita berisiko menciptakan keseragaman global dan kehilangan kekayaan ekspresi budaya yang unik? Nah, inilah dilema yang terus dihadapi para desainer hari ini. Bagaimana menyeimbangkan warisan keteraturan yang kuat ini dengan kebutuhan esensial akan empati, kepribadian, dan sentuhan kemanusiaan. Terima kasih sudah bergabung dalam penelusuran ini.